Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Trisnawati dari RKS 3 Amalam dengan NIM 43322111018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas minggu kelima mata kuliah interkoneksi jaringan mengenai VLAN atau Virtual Local Area Network. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu VLAN. VLAN adalah subnetwork yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area lokal fisik atau LAN yang terpisah. Mengapa dibutuhkan VLAN? VLAN digunakan karena bisa memungkinkan pengguna untuk membatasi lalu lintas jaringan dan mengisolasi perangkat dalam jaringan tertentu. Bagaimana cara kerjanya? VLAN bekerja dengan memberikan tag khusus kepada setiap frame Ethernet yang melewati jaringan. Tag ini mengidentifikasi VLAN yang diberikan kepada frame tersebut. Setiap frame yang diterima oleh switch kemudian diteruskan sesuai dengan tag VLAN, memungkinkan switch untuk memutuskan kemana frame tersebut harus diteruskan. Ada tipe-tipe VLAN. Ada VLAN default, data VLAN, native VLAN, manajemen VLAN, dan voice VLAN. Apa keuntungannya? Yang pertama, dapat mengisolasi kelompok perangkat dalam jaringan yang terpisah, yang berguna untuk mengendalikan akses dan meningkatkan keamanan. Yang kedua, dapat mengatur lalu lintas jaringan dengan lebih efisien. Dan yang terakhir, dapat mengubah konfigurasi jaringan lebih fleksibel. Masuk ke topik tentang tugas kelima, yaitu VLAN hopping attack. Apa yang dimaksud dengan VLAN hopping attack? Virtual Local Area Network Hopping atau VLAN hopping adalah metode menyerang sumber daya jaringan VLAN dengan mengirimkan paket ke port yang biasanya tidak dapat diakses dari sistem akhir. Tujuannya yaitu serangan ini untuk mendapatkan akses ke VLAN lain di jaringan yang sama. Ada dua metode VLAN hopping attack. Yang pertama ada switch spoofing atau double tag dan switch trunking. Saya akan menjelaskan yang switch spoofing atau double tag. Apa itu switch spoofing atau double tag? Switch spoofing atau double tag adalah teknik yang digunakan dalam serangan VLAN hopping dalam jaringan komputer. Dalam serangan ini, penyerang mencoba mendapatkan akses tidak sah ke VLAN yang seharusnya tidak dapat diakses olehnya dengan memanipulasi tag VLAN pada paket jaringan. Bagaimana cara kerja switch spoofing? Yang pertama dari penyisipan ganda tag VLAN. Penyerang mengirimkan frame data yang telah diberi dua tag VLAN. Tag pertama sesuai dengan VLAN yang diizinkan pada port yang digunakan oleh penyerang, sedangkan tag kedua sesuai dengan VLAN target yang seharusnya tidak dapat diakses oleh penyerang. Lanjut ke penerima awal oleh switch. Jika switch yang pertama kali menerima frame ini akan memproses tag pertama dengan benar sesuai dengan konfigurasi portnya. Itu berarti switch akan mengizinkan frame untuk masuk ke dalam VLAN yang sesuai dengan tag pertama. Selanjutnya keterkecoh oleh switch tujuan. Namun, ketika frame tersebut mencapai switch target yang merupakan tujuan akhir dalam perjalanan frame, switch target dapat terkecoh oleh tag kedua yang sesuai dengan VLAN yang seharusnya tidak diizinkan. Dalam beberapa kasus, switch target dapat mengizinkan akses ke VLAN yang seharusnya terisolasi. Dan tahap yang terakhir, akses ke VLAN tidak seharusnya. Dengan demikian, penyerang yang memperoleh akses ke VLAN yang seharusnya tidak dapat diakses mungkin dapat mengintip atau memanipulasi lalu lintas di dalamnya. Yang selanjutnya adalah mitigasi. Mitigasi ini adalah langkah-langkah keamanan yang diambil untuk melindungi jaringan dari serangan yang melibatkan perpindahan antar VLAN yang tidak sah. Mitigasi yang pertama ini adalah tentang switch spoofing atau double tag. Yang pertama, kita bisa menonaktifkan atau membatasi port trunking. Yang kedua, kita bisa menggunakan VLAN pruning. Yang ketiga, kita bisa gunakan private VLANs atau PVLANs. Yang keempat, kita bisa menggunakan VLAN Access Control List atau VACLS. Yang kelima, kita bisa memantau konfigurasi switch secara berkala. Yang keenam, mengupgrade dan memperbarui perangkat lunak switch. Yang ketujuh, mempertimbangkan implementasi Dynamic ARP Inspection atau DAI. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan 802.1x Authentication. Lanjut ke metode yang kedua, yaitu switch trunking. Apa itu switch trunking? Switch trunking adalah teknik yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengizinkan pengiriman data dari beberapa VLAN atau Virtual Local Area Network melalui satu koneksi fisik yang disebut trunk link atau trunk port. Ini memungkinkan pengiriman data dari beberapa VLAN melalui koneksi yang sama tanpa harus mengalami konfigurasi fisik yang rumit. Cara kerja switch trunking yang pertama dari penyisipan tag VLAN. Ketika data yang berasal dari perangkat di jaringan terhubung ke switch, switch akan menandai setiap frame data dengan
tag VLAN. Tag ini mengidentifikasi keanggotaan VLAN dari data tersebut. Setiap VLAN memiliki nomor identifikasi yang unik. Lanjut ke pengiriman melalui trunk link. Setelah data diberi tag VLAN, data dari berbagai VLAN dikirimkan melalui trunk link. Trunk link adalah koneksi yang biasanya lebih cepat antara switch-switch dalam jaringan. Yang selanjutnya ke penerimaan dan pemisahan data. Ketika data mencapai switch yang pertama, switch yang berada di ujung trunk link, switch tersebut bisa membaca tag VLAN pada setiap frame data. Dengan memeriksa tag tersebut, switch akan memisahkan data ke dalam VLAN yang sesuai dengan tag VLAN tersebut. Dan yang terakhir, transmisi data ke perangkat tujuan. Setelah data dipisahkan ke dalam VLAN yang sesuai, switch akan meneruskan data ke perangkat tujuan yang terhubung ke switch penerima. Data akan diteruskan ke perangkat dalam VLAN yang sesuai dengan tag VLAN yang telah ditambahkan. Mitigasinya yaitu yang pertama ada kita bisa menonaktifkan tracking di port yang tidak diperlukan. Yang kedua bisa menggunakan port security. Yang ketiga bisa memblokir native VLAN pada trunk links. Yang keempat bisa menggunakan VTP atau VLAN trunking protocol secara bijak. Dan yang kelima kita bisa melakukan audit berkala. Yang keenam mengaktifkan BPDU guard. Yang ketujuh gunakan dynamic trunking protocol atau DTP negosiasi yang tidak aktif. Yang kedelapan gunakan 802.1x authentication, dan yang terakhir kita bisa memperbarui perangkat lunak switch. Kesimpulannya, VLAN hopping attack adalah serangan keamanan jaringan yang bertujuan untuk mendapatkan akses tidak sah ke VLAN lain dalam jaringan yang seharusnya terisolasi. Ada dua metodenya, yaitu switch spoofing atau double tag, yang dimana serangan ini mengirimkan frame dengan dua tag VLAN, satu sesuai dengan VLAN yang diizinkan dan satunya sesuai dengan VLAN target yang tidak seharusnya diakses. Switch trunking adalah serangan yang melibatkan pemanfaatan fitur trunking yang mengizinkan pengiriman data dari beberapa VLAN melalui satu koneksi fisik. Penyerang mencoba memanipulasi lalu lintas VLAN melalui trunk link untuk mendapatkan akses VLAN yang seharusnya tidak diakses. Mitigasi dari serangan switch spoofing dan switch trunking ini seperti membatasi trunking, menonaktifkan atau kunci native VLAN, gunakan port security, dan memperbarui perangkat lunak switch secara berkala. Keseluruhannya tujuannya itu sama-sama mencegah akses yang tidak sah antar VLAN dan melindungi keamanan jaringan kita. Sekian video presentasi tugas minggu kelima dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.